Cik, kembali lagi dengan kami Batu Nunggal Indah Club Sport Center dan dengan saya Cynthia Azahra. Hari ini kita akan menemani waktu ngabuburit kalian dengan berbincang-bincang soal Iris Garden bersama dengan marketing dari Iris Garden yaitu Teh Rika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Tiana Sari selaku marketing dari Iris Garden. Hari ini kita akan berbincang ya tentang Iris Garden. Bener banget. Yang kita tahu nih, Iris Garden itu adalah salah satu venue wedding outdoor yang lagi hype banget nih di Bandung. Saja. Kira-kira nih, kalau kondisi Iris Garden waktu sekarang ini gimana? Apakah udah full book atau gimana? Untuk saat ini sih masih ada yang tersedia. Kita full booknya sampai Agustus. Sampai Agustus? Iya betul, tapi September juga udah mulai full. Nah, karena mungkin kebanyakan orang pada pindah ke outdoor kali ya, Teh Cynthia. Oke, berarti rame banget ya sampai Iya, Agustus rame ini banget. baru bulan April dan Iya. ternyata sampai Agustus sudah full book. Iya, dan Oke. itu pun weekday sudah ada yang ngisi juga. Weekdays juga? Iya. Oke. Kira-kira nih, menurut Terika sendiri ya, kenapa sih orang itu udah mulai beralih nih dari venue indoor ke venue outdoor? Kalau menurut aku sih mungkin karena keadaan sekarang juga ya, kondisi pandemi yang membuat calon pengantin dan keluarga lebih aman di outdoor. Gitu. Oke. Karena mungkin sirkulasi udaranya bagus gitu kan, nggak terlalu sempit kayak di indoor. Bukan sempit ya, maksudnya terbatas gitu. Oke, bener banget ya, karena kalau di outdoor Iya. kita bisa bebas ya. Iya. Kemudian nih, kalau untuk Iris Garden sendiri, kira-kira ada nggak sih package weddingnya? Untuk package weddingnya ini kita ada normal wedding dan intimate wedding. Normal wedding ini juga ada yang weekend dan weekday. Kalau intimate itu bisa untuk weekend dan weekday. Ada dua ya, berarti Iya, ada paketnya ada dua. normal dan juga intimate wedding. Ya, yang Oke. membedakan itu adalah fasilitas, kemudian kapasitas gitu. Oke. Oh, berarti yang membedakan antara intimate dan juga normal wedding ini adalah kapasitas undangannya dan Iya, juga fasilitas yang didapat. didapatkan. Kalau untuk intimate sendiri fasilitasnya apa aja? Untuk fasilitas yang didapatkan dari intimate wedding itu adalah untuk durasi di 6 jam. Kalau misalkan untuk normal wedding itu di 8 jam. Kemudian kursi itu 100 piece 100 dan piece. untuk intimate ya. Oke. Dan yang normal itu di 150. Oke. Dan listrik di 6.600 untuk intimate, yang normal di 13.200. Oke, untuk kapasitas undangannya? Kapasitas undangan intimate mungkin karena intimate ya namanya Iya. juga, dan pasti hanya keluarga dan kerabat itu kita hanya kasih 300 pax gitu. Oke, kalau untuk intimate 300 pax karena memang lingkupnya lebih Iya, kecil betul. ya. Oke, kalau untuk normal sendiri? Untuk normal itu kita maksimal di 800 pax dan itu harus di sesi. Kenapa tuh harus di sesi? Apa karena ada peraturan atau Iya. gimana? Karena sesuai perwal ya, sesuai perwal itu Oke. 30% dari kapasitas yang boleh menghadiri dalam satu waktu di acara pernikahan. Nah, kita itu di satu sesinya itu harus 300 orang gitu. Oke. Nah, itu jadi intimate udah bisa masuk semua gitu. Kalau normal memang harus di sesi beberapa sesi. Oke, oh jadi karena ada sesi di normal wedding itu makanya untuk waktunya sendiri lebih lama ya dari intimate Betul, wedding. untuk normal wedding Iya. 8 jam. Oke, kemudian untuk fasilitas tambahannya kira-kira ada apa aja? Apakah kita bisa nambah dari fasilitas yang udah ada? Ya, untuk fasilitas tambahan sih kita hanya ada panggung karena memang yang kita sewakan itu hanya venue saja. Oke. Panggung itu sekitar 2 kali 4 meter yang bisa dipergunakan kalau misalkan dari dekor yang nggak dapat dari kita ada gitu. Dan untuk tambahan lain seperti misalkan listrik pengen nambah itu bisa, langsung kursi pengen nambah bisa juga langsung. Oh bisa. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk Iris Garden sendiri nih, apakah sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku? Untuk saat ini sih memang karena kita berada di lingkungan sport center yang memang harus ketat banget gitu prokesnya, dimulai dari termogan sudah ada di depan. Dan cuci tangan juga udah ada kita sediakan. Kemudian ada bilik disinfektan. Nah, bilik disinfektan ini ketika kalian masuk nih langsung ada sensor dan nyemprotin disinfektan ke ya pokoknya tubuh kita lah gitu. Nah,
Kemudian ada hand sanitizer juga, tapi hanya ada di depan saja gitu. Untuk di area pernikahan itu selebihnya kita serahkan kepada keluarga dan pihak WO. Oke, berarti memang untuk dari venue-nya sendiri sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Udah lengkap banget, mulai dari disinfektan ada, kemudian cuci tangan, kemudian termogan, dan kalau di outdoor sendiri mungkin kita bisa social distancing sendiri ya, karena ruangannya lebih luas ya untuk bergerak. Oke. Kemudian nih, untuk warga BIC yang belum tahu nih kira-kira dan yang tertarik juga, gimana sih cara booking di Iris Garden sendiri? Untuk booking Iris Garden itu caranya kalian bisa langsung kunjungi Instagram kita di irisgarden.bic. Kemudian kalau untuk cek tanggal bisa juga ada di linknya. Itu kalian tinggal klik, bisa kalian lihat tanggal mana yang kosong. Kita itu satu hari hanya satu event gitu. Iya, jadi nggak bisa dua event ya. Kemudian tinggal hubungi nomor yang ada di bio WA atau bisa langsung berkunjung ke sini di Jalan Batu Nunggal Indah 9 nomor 2. Oke, berarti emang banyak opsi ya untuk kita melakukan booking atau pengen lihat-lihat dulu nih kira-kira venue-nya gimana gitu. Kalau menurut aku sih bagusnya lebih baik cek dulu tanggal yang kosongnya, karena kita nggak mau klien udah jauh-jauh ke sini survei taunya tanggalnya sudah terisi, atau bisa cek langsung misalkan nggak bisa diklik linknya, kadang ada yang seperti itu, bisa langsung WA aja tanyain tanggal yang kosongnya. Oke, tapi udah disediakan ya di Instagram itu untuk melihat tanggal yang kosong ya. Oke. Biasanya nih, Terika, kalau untuk wedding di Iris Garden itu apakah cuma pagi aja atau siang aja gitu, atau ada yang malam biasanya? Untuk sekarang sih kebanyakan pada sore ya, Kak Cynthia. Iya, karena sore ke malam. Outdoor itu memang lebih bagusnya sore ke malam dengan cuaca yang udah redup kan ya gitu kan. Terus lampu-lampu gitu banyak. Kalau misalkan keadaan pagi ke siang itu memang cukup hangat ya, cukup panas gitu. Nah, makanya banyak orang yang milih sore, tapi banyak juga yang pagi sih karena mungkin takut hujan gitu. Oh, karena kalau sore ke malam juga kayak dekornya bisa lebih kelihatan gitu ya, apalagi lampu-lampunya gitu kan. Bisa berkreasi lebih banyak lagi gitu. Oke. Terus nih, kalau misalnya kalau outdoor nih sekarang kan orang lagi concern banget kayak musim hujan gitu. Kalau musim hujan sendiri, kalau dari Iris Garden sendiri, apakah udah ada antisipasinya? Untuk Iris Garden sendiri sih sudah ada antisipasinya kalau hujan gitu. Kita menyediakan tempat yaitu di area kafe yang bisa dipergunakan untuk akad, atau misalkan tamu-tamu bisa dialihkan ke situ. Dan kita saranin sih, aku saranin pribadi gitu, memakai tenda ketika acara resepsi pernikahan, karena bisa meminimalisir hujan gitu kan ya. Jadi pengantin bisa tetap ada di pelaminan. Paling tamunya nanti pakai payung gitu. Iya. Karena mungkin sekarang juga lagi zaman ya anak-anak milenial nih sukanya yang estetik-estetik gitu ya. Sekarang malah banyak WO yang benar-benar kreatif yang bikin gimana acaranya tuh tetap terkemas dengan baik gitu. Ketika hujan pun malah jadi konten, panas juga malah jadi konten gitu. Sekarang kan hujan memang lagi musim-musimnya ya, Mbak Cynthia. Iya, bener banget nih. Jadi mereka diakalinnya itu dengan payung transparan, itu jadi estetik banget gitu loh. Jadi kayak ala-ala Korea gitu. Jadi segala kondisi itu bisa diatasin ya, gitu. Betul, kalau emang kita kreatif ya, gitu. Kalau masalah hujan ini udah selesai. Kemudian nih, Terika, Iris Garden ini kan biasanya orang kebanyakan tahu identik dengan wedding gitu. Kira-kira emang cuma buat wedding aja nih, atau ada buat kesempatan lain gitu? Ya, sebenarnya Iris Garden ini bisa dipakai untuk gathering juga. Bisa untuk dulu sih ada panahan juga sih di kita. Ya. Dan sekarang yang lagi kita garap nih, pengen bikin bukber di outdoor gitu. Bukber? Iya, karena lagi Ramadan ya? Iya gitu. Dengan tema piknik gitu kan, di luar ruangan, nggak begitu khawatir juga ya gitu. Tetap menjaga protokol kesehatannya juga gitu. Nah, kita sedang menggarap itu sih.
Oke, berarti memang nggak cuma buat wedding ya, tapi Iya. untuk gathering juga bisa, untuk dan sekarang lagi ada program Ramadan itu bukber ya Iya. di Iris. Ya, kita sedang menjalankan itu. Oke, nah warga BIC ternyata Iris Garden ini bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan nih, nggak cuma wedding aja ya ternyata. Iya, betul. Oke, mungkin dari Terika ada yang mau disampaikan lagi ke warga BIC supaya warga BIC yang mungkin tertarik ke Iris Garden ini bisa lebih tahu nih soal Iris Garden. Pokoknya kalian bisa langsung datang aja deh ke sini, lihat langsung kondisinya, atau misalkan memang kalian jauh, misalkan kerjanya nggak di Bandung, bisa hubungi langsung WA. Itu bisa aku kirimin video-video wedding di Iris Garden atau kondisinya seperti apa. Jadi kalian bisa untuk mempertimbangkan acara pernikahan kalian mau dilaksanakan di mana. Oke, nah itu tadi warga BIC perbincangan kita dengan Terika mengenai Iris Garden. Mungkin sedikit kita lebih membuka wawasan ya mengenai venue wedding outdoor yang ada di Bandung ini yaitu Iris Garden. Nah, terima kasih ya Terika untuk kesempatannya, untuk sama-sama. waktunya yang sudah diluangkan untuk ngabuburit bareng dengan warga BIC pada sore hari ini. Dan jangan lupa warga BIC tonton terus podcast kita. Dan terima kasih, sampai jumpa. See you.